Desa Wisata Wangunharja merupakan desa yang asri. Desa ini terletak di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Desa asri ini terbagi atas 3 wilayah, yakni Bancai, Cibesi, dan Cibitung. Desa ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai desa wisata sejak tahun 1999. Dengan masyarakatnya yang mencintai alam, alam pun kembali menyayangi mereka dengan memberikan hasil panen yang unggul, ternak yang sehat, serta keindahan curug yang luar biasa. Di antara potensi unggul yang sangat menarik dari desa ini adalah kemegahan kulinernya karena memiliki cita rasa yang khas, yakni sambal papagan dari Bancai, beras hitam dari Cibesi, dan keripik kaca dari Cibitung. Pedas dan gurih adalah sensasi makanan favorit bagi banyak orang, khususnya bagi masyarakat di Jawa Barat, dan desa Cibitung menjajakannya melalui keripik kaca. Produksi keripik kaca di desa Cibitung masih tergolong ke dalam bisnis UMKM. Meskipun begitu, kegiatan bisnis kecil ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Itulah yang dikatakan kepala desa dari desa makmur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Nama saya Yaya Mulyana. Usia sudah mencapai 62 tahun. Alamat rumah di Kampung Sukanegara, Desa Cibitung. Iya, Dek. Yang pertama, untuk UMKM keripik kaca ini, apakah cukup membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Pak? Ya, dengan adanya keripik kaca UMKM ini sangat membuka lapangan untuk masyarakat Desa Cibitung, Dek. Sehubungan ke satu, memang Desa Cibitung banyak petani yang menanam singkong. Nah, terus sekarang dibikin UMKM keripik kaca, sangat itu untuk membantu untuk pekerjaan dan penghasilan itu. Apakah distribusi keripik kaca ini sudah sampai keluar daerah Subang? Ada sebagian ke luar Kabupaten Subang, tapi kebanyakannya masih di lingkungan Kabupaten Subang gitu. Apa harapan Bapak sebagai kepala desa dengan adanya UMKM keripik kaca ini? Harapan Bapak dengan adanya UMKM keripik kaca ini, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk perekonomian warga Desa Cibitung. Utamanya disesuaikan dengan banyaknya bahan termasuk singkong di para petani Desa Cibitung ini. Gitu. Kuliner lain yang menarik, bahkan dapat dikatakan paling unik dari desa wisata Wangunharja adalah sambal papagan yang diproduksi di Cisaca atau Bancai, karena sambal ini terbuat dari kayu pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Bapak Odang. Saat ini saya usia 48 tahun. Kebetulan saya di sini adalah sebagai ketua kelompok sadar wisata yang ada di Desa Wangunharja. Yang pertama itu, kenapa sambal papagan ini tidak diproduksi secara massal? Oke. Secara keseluruhan mungkin kenapa ya tidak diproduksi secara massal, karena kalau di Bancai itu sambal papagan adalah hanya dijadikan sebagai buat pengobatan di saat ibu-ibu setelah melahirkan, yang tujuannya untuk menguatkan rahim seperti itu. Jadi masih dikonsumsi oleh masyarakat di sini.
Jadi kalau misalnya ada wisatawan yang ingin datang ke sini, ke desa wisata Wangun Harja, bisa langsung mencicipi sambal papagan. Iya, kebetulan alhamdulillah kita bisa memberikan satu edukasi kepada mereka, yang mana mungkin edukasinya itu adalah lebih ke bagaimana cara pembuatannya, dan mereka juga teman-teman yang datang ke sini itu langsung menikmatinya seperti itu. Itu khusus bagi wisatawan kayak gitu. Ada nggak pesan dari Bapak Odang ini sebagai kelompok sadar wisata terhadap kelestarian sambal papagan? Secara keseluruhan mungkin ya kalau berkaitan dengan kalau berkaitan dengan penghijauan juga itu bagian dari kebutuhan yang paling utama ya, karena bahan bakunya dari sambal papagan ini adalah dari kulit kayu ya, sementara kan kalau di sini biasa ditanam di perbatasan tanah gitu, dan itu juga akan menjadi satu satu penghijauan atau pelestarian alam. Jadi saya berpesan juga kepada ya semua yang masyarakat ada di sini untuk tetap melestarikan dari sambal papagan ini, karena kan kemanfaatannya juga ada. Pokoknya mah banyak banget lah dari sisi-sisi manfaatnya untuk sambal papagan ini. Seperti itu. Terakhir, dari Bapak Odang ini ada nggak harapan tersendiri untuk sambal papagan ini ke depannya mau seperti apa? Kalau saya sih berharap ada juga yang dari pihak luar ibaratnya untuk mengkaji atau meneliti tentang semua ini, yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai souvenir atau oleh-oleh kepada wisatawan yang datang ke sini itu, tapi dengan packaging atau kemasan yang berbeda. Nanti di situ mungkin entah itu mungkin dibikin kering atau misalkan entah itu dibikin apa, yang penting dari sisi ketahanannya itu bisa yang orang jauh itu bisa bertahan lebih lama gitu kan, kayak gitu. Berharapnya sih seperti itu, bisa menjadi salah satu oleh-oleh juga gitu kan. Ini mah bukan sambal biasa, beda dari yang lain. Siap. Untuk khasiat dari sambal papagan ini sendiri ada khasiat apa? Ya kalau untuk secara keseluruhan sih yang paling utama itu adalah untuk menguatkan rahim kan, bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan. Tapi untuk kaum bapak-bapaknya pun ya itu bisa untuk menambah stamina, karena kan dari bahan rempah-rempahnya itu yang bahan pilihannya untuk bisa menghangatkan badan kayak gitu. Jadi selain dari kebutuhan para ibu-ibu atau wanita, juga sama prianya pun itu bisa menambah stamina, menghangatkan badan. Setelah membahas makanan pelengkap khas desa Wangun Harja, jangan lupa makanan pokok, ya, nasi. Nasi merupakan makanan pokok bagi orang Indonesia. Seringkali kita mendengar istilah, belum makan kalau tidak pakai nasi. Bahkan mie instan pun tetap dicampur nasi. Tapi sayangnya, dengan habit makan seperti itu, nasi putih menjadi kurang baik bagi kesehatan. Lalu, makanan apakah yang tepat untuk mengganti makanan pokok ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warningsih, apoteker. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua Tim Seksi Kefarmasian dan Alkes. Beras hitam adalah salah satu dari berbagai jenis beras yang ada di Indonesia ya. Ada beras putih, ada beras merah, ada beras hitam. Perbedaan beras hitam dengan beras putih itu, kalau beras putih sudah tidak ada pembungkusnya begitu. Kalau beras hitam masih ada lapisan pembungkus bulir beras sehingga masih berwarna hitam. Bungkusnya ini mengandung tinggi serat dan beberapa vitamin serta mineral begitu. Apakah beras hitam sendiri itu dapat menjadi makanan pokok yang tepat bagi masyarakat Indonesia? Ya betul, karena beras hitam ini merupakan beras yang rendah gula begitu ya, kemudian tinggi serat dan kaya nutrisi sehingga sangat bagus kita konsumsi setiap hari gitu. Jadi untuk kita lebih sehat sebaiknya kita karbohidratnya berganti ke beras hitam seperti itu. Apa pesan Ibu terkait pola makan masyarakat Indonesia? Ya, jadi untuk pola makan yang sehat sebaiknya bervariasi begitu ya. Jadi
ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein. Tidak semuanya karbohidrat gitu. Jangan mengkonsumsi sudah beras, nanti lauknya perkedel jagung, lauknya lagi sambal goreng kentang, seperti itu kan, itu tidak bervariasi ya karbohidrat semua. Jadi harus bervariasi, jangan lupa sayur, buah itu harus. Mendengarkan pemaparan Ibu Warningsih tadi, rasa-rasanya kita ingin segera beralih ke beras hitam. Tapi dari manakah kita bisa mendapatkan beras hitam yang unggul? Jelas jawabannya adalah di Desa Wisata Wangunharja, tepatnya dari wilayah Cibesi. Desa Wisata Wangunharja merupakan salah satu penghasil beras hitam terunggul di Indonesia. Tak heran jika beras hitam ini menjadi salah satu primadona sekaligus sebagai ikon bagi desa ini. Desa Wangunharja, Subang, daerah di utara kota Bandung dengan pesona desa-desanya yang memiliki kemegahan potensi kuliner. Sayangnya, hanya segelintir orang yang tahu. Kita terlalu terbutakan oleh makanan cepat saji, padahal daerah yang dekat dengan kita, Desa Wisata Wangunharja Subang, adalah surga kuliner. Setujukah Ibu jika beras hitam dipopulerkan sebagai makanan pokok orang Indonesia? Setuju untuk menuju Indonesia lebih sehat. Sangat ingin sekali deh. Oh, siap sekali, sangat siap. Bersama, mari kita mekarkan megahnya potensi kuliner Desa Wisata Wangunharja. Wangunharja Subang, surga kuliner.